Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Nak, tolong itu bantuin bapak angkatin gerobaknya ke motor, perintah si ibu. Mail, seorang anak dari Bu Desi dan Pak Hasan. Dia berusia sekitar 15 tahun dan dia masih duduk di kelas 1 SMK. Dia berasal dari keluarga yang sederhana dan juga pas-pasan. Bu Desi ini bekerja bantu-bantu di warung milik tetangganya. Dan bayaran yang didapat oleh Bu Desi tidak seberapa, karena biasanya Bu Desi akan langsung dibayar hari itu juga. Perharinya kalau warungnya lagi sepi hanya mendapatkan 30.000 saja. Dan kadang kalau ramai, dia mendapatkan bayaran yang tidak seberapa, hanya 50.000 saja. Sedangkan pekerjaan Pak Hasan adalah menjadi pedagang kecil-kecilan yang biasanya jual jajanan anak SD keliling dengan gerobaknya. Mereka hidup seadanya, tidak memaksakan keadaan. Makan pun seadanya dengan lauk itu-itu saja. Bahkan pakaian yang mereka pakai pun itu-itu saja. Untungnya Mail ini menjadi anak yang penurut dan selalu mengerti dengan keadaan kedua orang tuanya. Mail waktu sekolah terkadang tidak membawa uang saku karena tidak ada. Kadang juga bawa, namun tidak seberapa, karena uangnya yang selalu diberikan kepadanya itu hanya digunakan untuk membayar SPP dan kebutuhan lainnya. Dia ini anaknya sangat pendiam dan jarang sekali kumpul sama temannya. Bukannya tidak mau, tapi dia lebih suka memilih sendiri karena lebih nyaman. Di pagi hari yang cerah itu, usai bantu siapin dagangan milik Pak Hasan, Mael kemudian segera sarapan dengan lauk seadanya, hanya makan nasi dengan tempe goreng saja. Dan setelah selesai sarapan, dia pun segera pamitan kepada kedua orang tuanya. "Pak, Bu, aku berangkat sekolah dulu ya." Tak lupa saat itu dia pun mencium tangan kedua orang tuanya dan dia pun langsung berangkat ke sekolah. Mail selalu jalan kaki menuju ke sekolahnya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya karena hanya melewati satu desa dari desa tempat tinggalnya. Beberapa saat kemudian setibanya di sekolah, dia pun langsung masuk ke dalam kelas dan menjalankan piket di pagi hari itu. Bel masuk pun berbunyi dan pelajaran pertama akan dimulai. Dan tepat jam 12 siang, jam isoma pun tiba. Murid-murid yang lain pada keluar kelas menuju ke kantin untuk jajan ataupun sekedar makan. Sedangkan Mail hanya duduk di kelas dan hanya minum air saja yang dibawanya dari rumah untuk menahan rasa lapar dan menghilangkan rasa dahaganya. Kala itu, ada salah satu teman kelasnya yang dekat dengan Mail. Namanya Roso. Roso barusan datang dari kantin dan dia membawa jajanan yang dibelinya dari kantin. Roso langsung menawarkan jajan kepada Mail karena dia tahu pasti Mail tidak membawa uang saku. "Ini ambil Il." "Gak usah So." "Kenapa? Aku ikhlas loh ngasihnya." "Udah, kamu makan aja, aku gak apa-apa kok." Namun saat selalu ditawari jajan oleh Roso, Mail menolak begitu saja karena tidak enak dengan Roso. Dan tak berselang lama, datang 4 orang murid yang juga satu kelas dengannya. 4 murid ini sangat terkenal suka membuli anak-anak yang lain. Salah satu dari mereka adalah anak dari juragan dan orang yang berpunya, dan dia juga jadi pemimpin dalam geng 4 murid tersebut. Namanya Rio. Mereka selalu bersikap sangat sombong, seakan menguasai segalanya, mentang-mentang jadi anak orang kaya. Mereka bersikap sombong dan arogan. Waktu itu, Rio mendatangi Mail di kelas yang sedang bersama dengan Roso dan mengganggu mereka, atau lebih tepatnya mengusili mereka. Mail yang anaknya pendiam dari pertama masuk sekolah, dia selalu diincar oleh Rio dan juga kawan-kawannya yang bangsat itu. Kala itu, Rio langsung mengambil paksa botol milik Mail dan menumpahkannya ke jajanan milik Roso. Mereka juga mengatakan hal-hal buruk kepada Mail dan Roso dengan wajah sombongnya. Dan bahkan dia tidak sopan duduk petentang petiting di atas mejanya Mail.
Rio dan ketiga temannya itu tertawa puas melihat apa yang sudah dilakukannya. Kasian, udah miskin gak bisa jajan lagi. Makanya jadi anak orang kaya biar bisa jajan dan makan enak, ejek mereka. Namun kala itu karena Mail sudah terbiasa diganggu oleh Rio, dia hanya diam saja dan tidak meladeni tingkah Rio dan juga teman-temannya. Roso yang sudah muak dengan sikap Rio, dia hendak melawan. Namun saat dia akan melawan, seketika langsung dicegah oleh Mail. "Sudah So, jangan dilawan, biarkan saja," ucap Mail. "Apa? Kamu berani sama kita? Ayo sini maju kalau berani," tantang si Rio. "Dasar cupu aja belagu," ucap Rio yang sangat sombong dan selalu mengejek mereka. Lalu setelah mengejek dan puas membuli Mail dan Roso, mereka pun lalu pergi meninggalkannya. Roso yang sudah geram kepada geng Rio menanyakan kepada Mail kenapa dia tidak melawan atas perlakuan yang telah dilakukan oleh Rio. "Kamu kenapa sih tidak mau melawan balik mereka? Mereka itu kan sudah sangat keterlaluan dan tidak bisa dibiarkan jika terus seperti ini," ucap Roso. "Percuma saja melawan mereka So, hanya buang-buang waktu saja. Aku juga tidak mau menimbulkan masalah nantinya. Kalaupun aku berkelahi melawannya, pasti orang tuanya akan panggil ke sekolah dan aku tidak mau itu terjadi So. Aku tidak mau membuat orang tuaku cemas." "Iya juga sih, bener apa yang kamu bilang. Tapi aku salut sih sama kamu. Kamu bisa sabar sekali menghadapi perlakuannya itu," ucap Roso. Sebenarnya diamnya Mail itu bukan karena takut, namun dia lebih memilih bersikap dewasa, asal yang membuli itu tidak melakukan hal yang berlebihan. Memang selama ini Rio gemar sekali mengganggu murid-murid yang lainnya. Mereka selalu diganggu dan kebanyakan tidak melawan karena selalu diancam oleh Rio. Siang menjelang sore dan pukul 2 siang hari, bel pulang pun berbunyi. Mail pulang dengan berjalan kaki ke rumah. Beberapa saat kemudian, Mail pun akhirnya sampai juga di rumah. Dan siang itu karena di rumah kedua orang tuanya belum pada pulang, dia pun memutuskan untuk bersih-bersih rumah kala itu. Saat itu Pak Hasan belum pulang keliling dari dagangannya dan Bu Desi masih berada di warung tetangganya. Usai setelah beres-beres rumah, tak lupa juga Mail belajar karena dia berniat ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Dan dia ingin nantinya bisa mendapatkan beasiswa kuliah karena dia tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya. Sore harinya, ibu bapaknya sudah pada pulang. Dan saat itu Bu Desi membawa lauk yang dikasih di warung tempat dia bekerja di tetangganya. "Ibu bawa apa, Bu?" "Oh, ini tadi Ibu dikasih lauk sama Bu Haji. Ya udah yuk kita makan bersama." Akhirnya sore itu mereka langsung makan bersama. Apalagi sejak siang Mail belum terisi makanan sama sekali. Perutnya hanya kembung karena diisi dengan air saja. Singkat cerita, malam harinya Mail berkumpul bareng dengan keluarganya dan Mail sudah waktunya untuk bayar SPP. Dia pun berbicara kepada bapaknya. "Pak, aku belum bayar SPP, Pak." "Oh, iya nak, ini bapak sudah ada uangnya kok." Untungnya saat itu Pak Hasan sudah ada uang buat bayar SPP. Karena itu adalah uang pas-pasan, dia pun menyuruh Mail untuk agar menjaga uang itu dengan baik dan jangan sampai hilang, dan menyuruhnya untuk segera dibayarkan kepada pihak sekolah. "Nak, ini bapak mohon sama kamu, jaga uang ini baik-baik ya. Jangan sampai lalai naruhnya dan segera dibayarkan ke pihak sekolah." "Iya Pak, makasih ya Pak." "Soalnya ini uang pas-pasan nak, jangan lupa kamu langsung bayarkan ya nak." "Iya Pak, pasti aku akan simpan uangnya dengan baik Pak." Tak terasa malam pun sudah semakin larut. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar masing-masing dan segera beranjak tidur. Keesokan paginya, keseharian Mail pun seperti biasanya dan dia segera berjalan kaki menuju ke sekolah. Setibanya di sekolah yang masih pagi itu, dia terkejut karena melihat Rio sedang membuli bocah lain. Saat itu dia melihat bocah itu kelihatan sedang dipalak, bahkan rambutnya sampai dijambak oleh kawannya Rio. Bocah itu hanya terdiam karena ketakutan. "Cepat kasih uangmu,
mengancam Rio dan juga kawan-kawannya. Mail sempat heran kepada Rio dan juga kawannya, karena yang dia tahu bahwa Rio ini dari anak orang kaya, mengapa malah masih malak uang dari saku murid orang lain. Mail yang tidak tega, dia pun menghampiri dan dia berusaha menolong bocah yang sedang dipalak itu. Dan dengan paksa, Mail langsung melepaskan tangan yang menjambak bocah itu dan mendorong teman Rio hingga tersungkur. "Hei kau, tidak usah ikut campur. Mau jadi pahlawan kesiang rupanya kau, ah? Bukan begitu. Kalian ini kan anak orang kaya. Aku tahu pasti kalian punya uang banyak. Tapi kenapa kalian masih malak uang dari murid lain?" ucap Mail. "Ada yang minta dia ajar nih. Pegang dia," ucap Rio. Lalu kawan-kawannya itu langsung memegang tubuh Mail dan Rio langsung memukul perutnya Mail seolah menjadi preman di sekolahnya. Mail pun merintih kesakitan karena dipukul, dan dia pun hanya diam saja saat terkena pukulan dari Rio. Namun bocah yang dipalak itu takut, akhirnya dia pun mencoba teriak meminta tolong. Karena teriakan dari si bocah yang dipalak itu keras sekali, Rio pun kesal dan menyuruh kawannya untuk melepaskan si Mail. "Sialan, lepaskan dia, cepat kita pergi dari sini." Karena takut ketahuan guru, Rio dan kawannya itu akhirnya menyudahi perbuatannya dan mengancam kepada Mail dan juga bocah itu kalau sampai melapor. "Awas saja kalian kalau sampai lapor guru, ku ajar lagi kalian," ancam Rio. Usai Rio dan kawan-kawannya itu pergi, bocah itu berterima kasih kepadanya karena sudah membantunya. "Makasih ya, kamu sudah mau bantuin aku. Mungkin kalau gak ada kamu, mungkin uang aku sudah diambil paksa sama mereka." "Iya, sama-sama. Oh iya, maaf juga ya, gara-gara aku kamu jadi terluka." Gak apa-apa kok, cuma sakit sedikit. Kalau gitu aku masuk ke kelas dulu ya." Setelahnya Mail pun masuk ke dalam kelas dan pelajaran pun dimulai. Namun saat itu, Rio menatap tajam ke arahnya Mail dengan tatapan sinis, seolah dia berkata kepada Mail untuk tidak melapor kepada siapapun atas kejadian tadi. Namun kala itu Mail tidak peduli pada Rio yang terlihat masih sangat kesal padanya. Bel pun berbunyi, jam istirahat telah tiba. Dan saat itu, Mail sedang pergi ke toilet. Karena Rio masih kesal dengannya, dia berniat usil dengan kawan-kawannya. Saat itu Rio dan juga kawannya langsung menggeledah tas milik Mail yang ada di bangkunya. Dan setelah digeledah, mereka mendapati uang SPP Mail yang tadinya akan dibayarkan ke pihak sekolah. Rio dan kawan-kawannya itu mengambil uang itu dan kemudian mereka pergi ke kantin untuk belanja jajanan yang sangat banyak sekali. Dan ketika Mail kembali ke kelas, dia mendapati tasnya sudah acak-acakan. Sontak dia pun panik dan langsung mengecek, dan ternyata uang yang akan dibayarkan untuk SPP-nya itu telah menghilang. "Uangku kemana? Ya Allah, itu uang buat bayar SPP." Beberapa saat kemudian Roso pun datang dan heran ketika melihat tingkah Mail yang sedang panik, dan dia pun mencoba menanyakannya. Kamu kenapa? Kok panik dan gelisah seperti itu?" "Ini uang buat bayar SPP aku hilang." "Kok bisa? Emangnya kamu taruh di mana?" "Tadi aku taruh di dalam tas, tapi tadi pas aku datang dari toilet, tasku sudah acak-acakan dan uangnya juga hilang." "Mungkin ada yang ambil kali ya. Aku juga gak tahu, Dan tak berselang lama, murid yang lain pun sudah pada masuk ke kelas. Dan saat itu juga, Rio dan juga kawannya datang memborong jajanan yang sangat banyak sekali. Lalu jajanan itu dibagikan kepada teman sekelasnya dengan nada sombong. Mail sempat curiga dan heran kepada Rio atas tingkahnya itu, karena mereka tidak biasanya membagikan dan membelikan jajanan ke teman-teman kelas yang lain. "Tumben banget dia bagi-bagi jajan," ucap Mail heran. "Masih banyak uang kali," ucap Roso. "Tapi kan selama ini dia tidak pernah bagi jajan. Yang ada dia suka malak jajan milik bocah lain," ucap Mail. Namun tiba-tiba saja Rio tanpa bersalah dia berkata seru kepada semua temannya yang ada di kelas. "Hei semua,
Jangan lupa nanti kalau sudah makan ucapkan terima kasih pada Mail, karena dia yang hari ini traktir jajan kita semua. Rio berkata seperti itu dengan nada mengejek dan kawan-kawannya itu langsung tertawa. Sontak semua murid kebingungan termasuk Roso dan dia pun menatap ke arah Mail. Saat itu hanya Mail yang langsung paham bahwa Rio lah yang pasti sudah mengambil uang SPP pemberian dari bapaknya. Uang yang didapat dengan susah payah oleh bapaknya yang bekerja jajanan keliling dengan kerja keras. Namun uang itu tiba-tiba saja dicuri oleh bocah brengsek seperti Rio dan juga kawan-kawannya. Mail yang kini sudah habis kesabaran dan itu tidak bisa membuatnya memaafkan atas hal yang dilakukan olehnya itu. Dan dia pun langsung menghampiri Rio dan juga kawannya sambil berkata tegas. Kutanya padamu, apakah kamu mengambil uang yang ada di tasku? Jawab. Rio yang dengan sombong malah berkata dengan songong. Kalau ya emang kenapa? Oh ya, ini kembaliannya, ucap Rio sembari melemparkan uang sisa yang hanya tinggal receh kepada si Mail. Mail pun sudah kalap dan kala itu dia langsung menghajar Rio tanpa ampun. Dasar brengsek, bajingan, bangsat. Dan dengan murkanya Mail langsung menghajar Rio yang tidak bisa berkutik melawan. Bahkan kawannya Rio yang mencoba menolong Rio malah diajar balik oleh Mail dan dia dibanting di atas meja dengan sangat kuat sampai tidak sadarkan diri. Rio yang awalnya sombong dan songong kini dia lebam di wajahnya dan dia merembet ke pojok kelas karena ketakutan. Murid yang lain yang melihat aksinya Mail begitu sangat murka karena sebelumnya mereka belum pernah melihat Mail semarah ini. Dan karena dia anaknya yang sangat pendiam dan sekarang Mail terlihat seperti bukan dia seperti biasanya karena dia terlihat berbeda dengan wajah murkanya. Mail pun mencoba mendekati Rio sambil berkata kasar dengan kesabarannya yang sudah memuncak. Bocah asu, kau pikir dirimu kaya bisa berbuat seenaknya? Sini bangun, biar ku habisi kalian, ucapnya kala itu yang sudah kehabisan kesabaran. Namun kala itu Roso langsung mencegah Mail untuk berbuat lebih jauh. Namun Mail yang sudah kepalang emosi, dia menolak dan juga meronta. Sudah, cukup. Kamu jangan lagi lawan dia. Lepas, lepas. Ia harus dikasih pelajaran. Hingga akhirnya ada beberapa murid yang tadi sempat melapor ke guru. Dan guru pun datang dan langsung melerai perkelahian mereka. Hentikan, sudah cukup. Kalian ini mau sekolah atau mau berantem? Ucap si guru yang tiba-tiba datang. Singkat cerita, Mail dan Rio serta kawannya itu dibawa ke kantor kepala sekolah dan disidang di dalam ruangan kepala sekolah. Rosa dan beberapa siswa yang lain juga dipanggil untuk menjadi saksi dan menjelaskan duduk permasalahan mereka. Ini awal kejadiannya bagaimana? Coba Roso, kamu jelaskan. Jadi, tadi aku waktu habis istirahat melihat Mail panik, Bu. Saat aku tanya, katanya dia kehilangan uang buat bayar SPP yang ada di tasnya. Terus mereka datang dan membagikan jajan kepada siswa lain. Nah, aku yang tak tahu sebabnya apa, Mail malah langsung mengejar Rio dan kawannya, Bu, ucap Roso. Soalnya Rio yang sudah mengambil uang saya, Bu, timpal Mail. Kenapa kamu bisa menuduhnya, Il? Tanya Bu kepala sekolah. Tadi pagi saya lihat Rio malak siswa, Bu, dan aku kasihan lalu menolongnya. Terus malah aku diajar sama dia. Anak yang aku bantu ini tuh terus teriak dan Rio pun panik lalu meninggalkan kami. Dan mungkin karena dia belum puas, ia mau balas dendam denganku karena sudah bantu anak itu, ucap Mail. Apa benar itu, Rio? Ibu minta kamu jujur. Iya, Bu. Akhirnya Rio dan kawannya disuruh manggil orang tuanya dan harus mengganti rugi tentang uang yang telah mereka ambil. Begitu juga dengan Mail yang disuruh untuk mendatangkan kedua orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Keesokan harinya, akhirnya orang tua Rio dan juga kawannya serta orang tuanya Mail datang ke sekolah menemui kepala sekolah dan juga guru lain. Namun untungnya meskipun Rio dan kawannya sudah babak belur akibat diajar oleh Mail, orang tua mereka tidak menuntut Mail karena mereka tahu itu semua adalah salah dari anak mereka sendiri karena yang memulai.
Untungnya mereka bersikap bijak dan dewasa. Orang tuanya Rio dan juga orang tuanya Mail kemudian memilih untuk saling memaafkan. Namun dari kejadian itu, Mail, Rio dan juga kawan-kawannya mendapatkan skors dari sekolah selama 4 hari. Dan setibanya di rumah, Rio dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tuanya. Rio, kamu itu bapak ibu sekolahkan biar jadi anak yang pintar, bukannya malah mencuri apalagi jadi jagoan. Bikin malu orang tua saja kamu. Tapi Pak, Bu, sudah, tidak usah mengelak. Kalau sudah dikasih tahu itu dengarkan, bukannya malah dibalas. Saat itu Rio pun hanya bisa tertunduk diam karena dinasehati dan dimarahi oleh kedua orang tuanya habis-habisan. Dan akibat hal itu, Rio kini malah semakin dendam kepada Mail. Sementara di tempat lain, Mail di rumahnya menjelaskan kepada kedua orang tuanya awal mula kejadian itu bisa terjadi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mail, Pak Hasan sangat terharu kepadanya karena dia marah demi bapaknya yang sudah banting tulang cari uang, namun uangnya malah diambil oleh si Rio. Ya Allah nak, Bapak jadi terharu sama kamu nak. Makasih ya kamu sudah berani melawan. Kamu gak salah. Iya Pak, memang sudah begitu seharusnya. Sementara di tempat lain, malam itu Rio yang masih dendam dengan Mail, dia berniat buruk kepada Mail. Awas kau Mail, aku gak terima semua ini. Akan kubalas kau nanti. Saat itu Rio segera menelpon kawannya yang satu geng untuk datang ke rumahnya kumpul membicarakan soal balas dendamnya itu. Dan malam itu juga kawan-kawan Rio langsung datang ke rumahnya dan mereka langsung membicarakan soal untuk balas dendam untuk si Mail. Kita harus balas dendam ke Mail, kita nggak bisa kalah sama dia. Iya, tapi gimana caranya? Aku ada ide. Ide apa yuk? Kita santet aja dia biar mati sekalian. Wah, ide bagus tuh. Kalau gitu besok langsung cus saja ke dukun ya. Entah mendapatkan ide dari mana, mereka berencana akan pergi ke dukun untuk menyantet Mail. Rio yang memang banyak uang pun tidak masalah untuk nantinya bayar kepada dukun itu. Singkat cerita, malam berikutnya mereka pun segera pergi ke rumah dukun yang ada di desa lain. Mereka bersama-sama pergi naik motor. Dan beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Jalu. Terlihat rumah tua dan usang, mereka pun langsung segera menyambangi rumah Mbak Jalu. Ayo cepat masuk, kamu ajalah, aku takut. Saat itu Rio dan kawan-kawannya malah saling tunjuk dan tidak mau masuk karena takut. Udah, ayo cepet kita masuk, katanya mau balas dendam. Tapi aku takut yuk. Udahlah, gak CS kalian. Akhirnya mereka pun segera menyambangi rumah dan mengetuk pintu rumahnya Mbak Jalu. Permisi. Pintu pun dibuka. Sesaat kemudian dukun itu pun keluar menemui bocah-bocah itu. Ada apa kalian bocah-bocah yang usah datang kemari? Tanya Mbak Jalu. Lalu Rio menjelaskan kepada Mbak Jalu kalau dia akan menyantet seseorang. Kita datang ke sini mau nyantet teman kita, Mbah. Nanti kita akan bayar mahar yang besar, berapapun yang Mbah mau. Ya sudah, ayo kita masuk bicarakan di dalam saja, ucap Mbak Jalu. Sesampainya di dalam rumah, mereka membicarakan lagi maksud dan Mbak Jalu memberi syarat serta ritual yang nanti mereka akan lakukan. Kalian sudah yakin mau melakukan ini? Iya Mbah, saya yakin. Saya sudah terlanjur benci dan dendam dengannya Mbah. Ya sudah kalau gitu, tapi kalian harus memberikan foto targetnya terlebih dahulu. Lalu Rio pun memberikan langsung kepada Mbak Jalu foto Mail yang sudah dia siapkan semalam dari rumah oleh mereka. Dan malam itu juga mereka masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumahnya Mbak Jalu. Mereka ketakutan karena baru pertama kalinya mereka datang ke tempat seperti itu. Saat itu Mbak Jalu mulai membakar kemenyan dan asap pun mulai mengepul memenuhi ruangan itu.
Kemudian Bajalu berkomat-kamit merapalkan mantranya. Sementara Rio dan juga kawan-kawannya terlihat ketakutan serta merinding melihat hal itu. Bajalu terlihat sangat fokus sekali sembari memejamkan kedua matanya. Namun mereka yang ada di hadapannya Bajalu malah berisik dan ngobrol karena ketakutan. Aku takut, ayo kita pulang aja lah. Udah diam aja, apa sih? Ucap Rio. Aku juga takut. Tapi bentar lagi balas dendam kita terbalaskan, imbu Rio. Aku merinding nih. Samalah emangnya kau saja. Dasar bocah ingusan. Diam kalian, jangan berisik. Kalian mau nanti malah kalian sendiri akan celaka karena ganggu proses ritual. Bentak Bajalu yang terganggu karena mereka berisik sekali. Setelah dibentak oleh Bajalu, mereka pun akhirnya terdiam saling nunduk karena tidak bisa berkutik. Sesaat kemudian Bajalu membuka kedua matanya. Dia mengasapkan foto target yang sudah diberikan Rio. Dan sesudah diasapkan, Bajalu lalu mengambil sebuah besi yang kecil dan foto target itu kemudian diikat erat-erat dengan besi itu menggunakan tali pocong. Sontak Rio dan kawan-kawannya yang melihat itu langsung merinding ketakutan. Sesaat kemudian, Bajalu memutarkan foto target itu yang sudah diikat dengan besi di atas bakaran kemenyan sambil Bajalu merapalkan mantranya kembali. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu melewati jendela yang ada di ruangan. Hembusan angin itu membuat suasana semakin mencekam dan mereka malah semakin ketakutan. Bersamaan dengan angin kencang itu, ada sebuah asap tebal hitam masuk ke dalam dan berhenti di sampingnya Bajalu. Tak lama asap itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Tubuhnya tinggi besar penuh dengan darah yang bercucuran. Sontak Rio dan kawannya yang bisa melihat sosok itu pun langsung berpegangan tangan dan tubuhnya gemetaran. Jantung pun terasa berdebar. Dan salah satu dari mereka akhirnya berpingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Rio dan juga yang lainnya yang juga ketakutan membiarkan temannya yang pingsan itu karena kalau dibantu nanti akan mengganggu proses ritualnya. Sementara saat itu Bajalu mencoba berkomunikasi dengan sosok itu karena dia akan dikirim kepada target nantinya. Namun Rio dan kawannya itu tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Bajalu dengan sosok tinggi besar menyeramkan itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bajalu sudah selesai berkomunikasi dengan sosok itu. Dan setelahnya sosok itu pergi menghilang entah kemana. Setelahnya Bajalu sudah selesai melakukan ritualnya. Dan ia berkata kepada Rio untuk membawa pulang bul itu dan dikubur dimanapun nantinya dengan membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Bajalu. Nanti kau bawa pulang bul ini dan kamu tanam di mana saja terserah kamu. Iya mbah, baik. Dan ini mantranya. Saat kamu sedang mengubur, jangan lupa baca mantra ini. Baik mbah, kalau gitu makasih ya mbah. Sebelum pulang, Rio dan yang lain membayar uang mahar terlebih dahulu. Dan saat mereka akan pulang, salah satu kawannya yang masih pingsan tadi akhirnya sadar juga dan langsung kebingungan. Udah yuk pulang. Malah tidur di sini. Ah? Emangnya aku tidur? Pingsan bego, cepet pulang. Setelahnya Rio dan kawan-kawannya pun pergi meninggalkan rumahnya Bajalu dengan rasa puas dan senang. Namun saat mereka berada di jalan saat mau pulang, mereka yang melewati jalanan depan kuburan tiba-tiba saja merinding ketakutan. Karena mereka mencium bau singkong rebus yang itu artinya ada sosok yang muncul di sekitar mereka. Sontak mereka yang ketakutan melajukan motornya dengan kecepatan tinggi berharap segera cepat sampai di rumah masing-masing. Tapi saat itu, Rio yang menyetir motor dengan salah satu kawannya itu tiba-tiba melihat dari arah spion. Dia melihat ada sosok wanita dengan gaun merah terbang di belakang mereka dan mengikuti dan disusul dengan tawanya yang khas, membuat mereka semakin ketakutan dan merinding. Mereka yang ingin segera cepat sampai itu, entah kenapa motornya serasa pelan jalannya, padahal sudah dipercepat gasnya itu. Mereka gemetaran, keringat dingin mulai bercucuran, tubuhnya merinding. Saat itu mereka juga mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung mereka. Beberapa saat kemudian,
Akhirnya mereka bisa sampai juga di rumahnya Rio tanpa diikuti oleh sosok kuntilanak merah itu lagi. Karena kawan-kawannya saat itu takut untuk pulang, akhirnya mereka menginap di rumahnya Rio. Malam pun semakin larut. Rio dan kawan-kawannya karena tidak berangkat sekolah akibat diskors, mereka bergadang sampai malam sambil gitaran dan juga main game. Sementara di sisi lain, Mail yang sudah tertidur di dalam kamarnya itu tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang menggedor-gedor pintu jendelanya. Dan karena dia terganggu dengan suara yang berisik itu, akhirnya Mail pun bangun dan dia bangkit untuk menuju ke jendela kamarnya untuk melihat ada siapa karena takutnya ada maling di sana. Siapa sih malam-malam berisik gedor jendela? Masa iya maling? Lagian ngapain maling datang ke rumah ini? Kan gak ada aset yang berharga juga. Saat Mail melihat dari balik jendela, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Gak ada apa-apa, ujar Mail kebingungan. Namun seketika hembusan angin masuk ke dalam kamarnya membuatnya merinding. Karena takut, Mail pun beranjak untuk tidur lagi. Akan tetapi baru saja dia membalikkan tubuhnya hendak ke kasur, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara tirai jendelanya yang sudah ditutupnya barusan itu terbuka sendiri. Sontak Mail menghentikan langkahnya dan dia mencoba untuk membalikkan tubuhnya kembali, menoleh ke belakang, melihat apa yang terjadi. Saat dia membalikkan tubuhnya ke belakang, betapa terkejutnya Mail ketika melihat di sana ada sosok tinggi besar dengan wajah yang sangat menyeramkan penuh dengan noda darah. Sontak Mail pun berteriak, dan saat itu juga tubuhnya langsung gemetaran dan kaku tidak bisa digerakkan. Sampai akhirnya karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Mail pun ambruk pingsan di dalam kamarnya itu. Pak Hasan dan Bu Desi yang sudah tidur di kamarnya tiba-tiba mendengar teriakan dari Mail sebelum dirinya pingsan. Mereka pun sontak terkejut dan bangun secara bersamaan. Pak, Mail kenapa itu kok teriak? Ayo Bu, segera kita lihat. Saat itu, akhirnya Pak Hasan dan Bu Desi segera bangkit dari kasurnya dan menghampiri ke dalam kamarnya Mail. Dan setelah masuk ke dalam kamarnya Mail, mereka langsung terkejut karena melihat anaknya itu sudah tergeletak di lantai kamarnya. Ya Allah Pak, Mail pingsan. Ayo Pak, angkat ke kasur. Iya Bu. Saat mau dijunjung tubuhnya Mail ke atas kasur, tubuhnya itu terasa sangat kaku sekali, tidak bisa digerakkan. Bahkan kaki dan tangannya yang lurus tidak bisa ditekuk. Bu, ini tubuhnya Mail kaku banget Bu, tidak bisa digerakin. Udah Pak, ayo kita angkat dulu barengan. Akhirnya tubuh Mail diletakkan di atas kasur dengan keadaan tubuhnya yang kaku dan tidak bisa ditekuk tangannya. Bu Desi mencoba untuk terus membangunkan Mail, akan tetapi usahanya itu sia-sia. Sampai pagi hari pun Mail belum terbangun. Untungnya hari itu Mail tidak berangkat sekolah karena dia masih diskors gara-gara masalah waktu itu. Keadaannya ini belum sadar diri juga, dan hal itu membuat kedua orang tuanya semakin panik. Pak, ini gimana Pak? Kok anak kita belum sadar juga? Iya Bu, kenapa ya Bapak jadi takut? Karena mereka harus menjaga Mail, Bu Desi dan Pak Hasan terpaksa harus di rumah tidak bekerja karena menjaga anaknya. Singkat cerita, bahkan sampai masa skorsnya itu telah usai, Mail masih belum sadarkan diri juga. Namun dia masih bisa bernapas. Sedangkan di lain tempat, hari itu Rio dan kawannya sudah mulai berangkat sekolah karena masa skors yang mereka terima sudah habis. Rio melihat ke bangkunya Mail yang kosong itu. Artinya Mail tidak berangkat ke sekolah. Dia pun sangat puas dan senang sekali karena santet yang dikirimkannya itu artinya berhasil. Saat absen murid, guru pun mengabarkan kepada murid-murid kalau Mail belum bisa berangkat sekolah karena sedang sakit. Rasain kamu, makanya jangan macam-macam sama aku, gumam Rio. Sepulangnya sekolah, guru agama di sekolahnya minta kepada Roso untuk diantarkan ke rumahnya Mail karena Roso yang paling dekat dengannya untuk menjenguk Mail di rumah yang sedang sakit itu. So, nanti anterin Bapak ke rumahnya Mail ya pulang sekolah. Baik Pak.
Saat itu akhirnya mereka berdua berangkat mampir ke rumahnya Mail. Kebetulan Pak Rian, nama guru agamanya itu, tahu soal hal-hal gaib dan dia juga seorang ustadz di desanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Desi yang membukakan pintunya. Silakan masuk Pak Guru, sama Roso ya? Iya Bu, saya kesini mau jenguk Mail. Bagaimana keadaannya? Katanya dia sakit. Ayo Pak, masuk ke dalam kamar saja, lihat langsung. Setelah menemui orang tuanya, lalu mereka diantarkan menuju ke dalam kamarnya Mail. Saat masuk ke dalam kamarnya itu, sontak Pak Rian terkejut saat mata batinnya melihat Mail ini tubuhnya terikat oleh tali gaib dengan besi gaib pada tubuhnya itu. Astagfirullahaladzim, kenapa Pak? Mail ini tubuhnya telah diikat dengan tali dan besi gaib Bu, sehingga tubuhnya itu menjadi kaku karena sukmanya tidak ada di raganya. Sontak saat itu Bu Desi dan Pak Hasan khawatir serta cemas juga gelisah. Akhirnya saat itu Pak Rian menjelaskan kepada kedua orang tuanya kalau Mail ini sudah terkena guna-guna. Sepertinya ini Mail telah diguna-guna oleh seseorang Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu memperbolehkan, saya akan mencoba membantu mengembalikan sukmanya Mail, ucap Pak Rian. Iya Pak, tolong ya Pak, bantu anak saya. Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya, akhirnya saat itu Pak Rian mulai meraga sukma. Dia duduk bersila di dalam kamarnya Mail. Pak Rian memejamkan kedua matanya untuk mencari keberadaan sukmanya Mail. Ternyata setelah diraga sukma, Pak Rian melihat kalau sukmanya Mail sedang ditahan di sebuah pohon besar yang ada di dekat hutan rumahnya si Mbak Jalu berada. Dan bertarunglah Pak Rian dengan sosok penunggu pohon besar itu, sosok yang merebut sukma milik Mail. Pak Rian bertarung di dalam hutan itu dengan menggunakan tenaga dalamnya. Hembusan angin kencang berhembus di dalam hutan itu. Dedaunan yang ada di pohon itu berjatuhan ke tanah. Suasananya sangat mencekam sekali karena beberapa hewan yang ada di dalam hutan itu pun mengerang buas seperti ketakutan dengan mereka yang sedang bertarung di dalam hutan itu. Kembalikan sukmanya anak itu. Tidak bisa. Kamu siapa? Kembalikan atau akan kumusnahkan kau. Bukan urusanmu. Dia sudah menjadi milikku. Dia akan mati untukku. Lepaskan dia. Karena sosok itu mengelak dan tidak mau mengembalikan sukmanya Mail, akhirnya mereka pun bertarung lebih. Dan akhirnya beberapa saat kemudian, Pak Rian pun menang melawan sosok itu dan berhasil membawa pulang sukmanya Mail ke rumah. Dan sekarang tinggal Pak Rian melepas tali gaib yang mengikat Mail dan segera memasukkan sukmanya kembali ke raganya. Pak Rian akhirnya bisa melepaskan tali gaib yang mengikat raganya Mail dengan membacakan doa-doa. Dan atas izin Allah, akhirnya tali gaib itu terlepas. Dan segera sukmanya Mail ini dimasukkan ke dalam raganya kembali. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mail pun tersadar tubuhnya sangat lemah sekali dan wajahnya sangat pucat. Dia juga masih belum sepenuhnya sadar karena masih kelihatan linglung dan bingung. Sementara Pak Rian, sekujur tubuhnya penuh dengan keringat. Saat itu Pak Rian langsung meminta Bu Desi untuk mengambilkan air putih. Dan air putih itu lalu dibacakan doa oleh Pak Rian dan diberikan kepada Mail. Sementara Roso terkejut melihat aksi gurunya yang keren itu. Dia tidak tahu kalau gurunya bisa melakukan itu. Wah, Pak Guru hebat banget Pak, ucap Roso. Pak Rian pun hanya tersenyum kepada Roso. Setelahnya Pak Hasan dan Bu Desi menanyakan siapa yang sudah tega mengguna-guna anaknya itu. Pak, kalau boleh tahu, siapa yang sudah tega sama anak saya Pak? Tanya Bu Desi. Maaf Bu, saya tidak bisa memberitahukannya. Biar Allah saja nantinya akan membalasnya. Iya Pak, kalau begitu makasih banyak ya Pak. Ini Pak buat Bapak sebagai tanda terima kasih kami karena Bapak sudah membantu anak kami. Sama-sama Bu, tapi maaf, saya tidak mau menerima uang ini karena saya ikhlas membantu Mail. Terima kasih banyak ya Pak sekali lagi. Iya Bu, sama-sama.
Saya malah seneng karena Mail akhirnya sudah sadar dan dia nanti bisa berangkat sekolah lagi seperti biasanya. Sementara di sisi lain, malam harinya, di rumahnya Rio dan di rumahnya kawan-kawannya Rio, mereka diteror oleh teror yang sama yang dialami Mail waktu itu. Mereka dikejutkan dengan sosok yang menyeramkan yang datang ke rumahnya. Malam itu di rumahnya Rio yang belum bisa tidur dan kebiasaannya dia selalu main game. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang menggedor-gedor pintu jendelanya. Dan suara gedoran jendelanya itu sampai beberapa kali membuatnya kebisingan dan akhirnya Rio pun segera bangkit dan menghampiri ke jendela. Siapa sih yang gedor-gedor? Ganggu aja, gumamnya kesal. Saat dia membuka jendela kamarnya, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Akhirnya Rio pun beranjak melanjutkan main gamenya lagi. Gak ada apa-apa kok. Main game lagi aja deh. Namun ketika Rio membalikkan tubuhnya, dia mendengar jendelanya terbuka kembali dengan sendiri. Dan saat itu bersamaan dengan angin kencang yang datang membuat Rio membalikkan tubuhnya. Ketika dia membalikkan tubuhnya melihat ke arah jendela, ternyata di sana sudah ada sosok tinggi besar dengan wajah penuh darah sangat menyeramkan sekali. Sontak Rio pun berteriak. Saat itu Rio langsung ambruk pingsan dengan HP yang ada di tangannya ikut jatuh ke lantai. Keesokan paginya, kedua orang tuanya Rio mencoba untuk membangunkan Rio karena sudah kesiangan. Rio, bangun nak. Pak, Rio kok gak bukain pintunya ya? Masih tidur kali bu. Biasanya dia sudah bangun pak. Coba dobrak pak, ibu takut kenapa-napa sama Rio. Saat itu, akhirnya bapaknya Rio langsung mendobrak pintunya. Dan saat pintunya sudah didobrak, betapa terkejutnya kedua orang tua Rio melihat anaknya sudah terkapar di lantai. Segera Rio diangkat ke atas kasur dengan tubuhnya yang sangat kaku sekali seperti kanebo kering. Namun, tidak hanya Rio saja yang mengalami hal itu. Akan tetapi, ketiga temannya yang satu geng malam itu juga didatangi sosok-sosok yang sama. Dan mereka juga sama sampai pingsan setelah melihat sosok itu. Mereka semua tidak sadarkan diri setelah pingsan itu. Mereka tidak sadar sampai berhari-hari. Namun teman-temannya Rio itu dapat sadarkan diri setelah 4 hari kemudian, setelah ditolong oleh orang pintar. Namun berbeda dengan Rio, dia yang sudah benar-benar ditawan oleh sosok itu dan dia tidak bisa diselamatkan karena sukmanya Rio sudah diikat dengan tali gaib oleh sosok itu dan akan dijadikan abdinya untuk selamanya. Sampai akhirnya setelah beberapa hari Rio tidak sadarkan diri, dia pun meninggal dunia dengan jasadnya yang cool banget kayak pintu 5 kulkas alias dingin dan kaku, gak bisa digerakin tubuhnya. Dan hari itu juga jenazahnya Rio akan segera dimakamkan. Saat itu juga para guru dan juga teman-teman kelasnya datang ke rumahnya untuk bertakziah. Ketika hendak dikafani jasadnya Rio sangat kaku sekali, membuat semua yang mengangkatnya itu keberatan karena susah. Akhirnya jasadnya itu terpaksa harus dimakamkan dengan keadaan seperti itu, kaku gak bisa ditekuk. Singkat cerita, esok harinya seperti biasanya Mail kembali masuk ke sekolah. Semua teman-temannya kini antusias menanyakan kabarnya dan Mail menjawab dengan baik-baik saja. Apa kabar? Kamu sudah sembuh? Iya, alhamdulillah aku sudah sembuh dan baik-baik saja kok. Syukurlah kalau begitu. Teman-temannya Rio yang dulu selalu membuli Mail, kini mereka ketakutan dengan Mail dan mereka kemudian mencoba meminta maaf kepada Mail. Namun Mail meminta kepada teman-temannya Rio itu untuk juga meminta maaf kepada murid-murid yang lain yang sudah dibulinya dulu. Kita mau minta maaf sama kamu. Maaf kalau selama ini kita selalu jahat dan usil sama kamu, bahkan menghina kamu. Iya gak apa-apa, aku sudah maafin. Tapi aku mohon, jangan diulangi lagi ya. Iya ya, kita janji. Aku juga minta sekarang kalian minta maaf sama murid yang dulu juga dibully kalian. Iya ya, nanti kita akan ikuti semua permintaanmu.
Akhirnya teman-temannya Rio itu meminta maaf kepada murid-murid yang dulu telah dibully oleh mereka. Dan akhirnya sekolah serta kehidupan Mail pun kini berjalan seperti biasanya lagi, normal tanpa ada masalah. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, akhirnya Mail lulus sekolah dan kabarnya Mail berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri dan biaya ditanggung oleh pemerintah. Pak Hasa dan Bu Desi sangat bangga kepada Mail atas pencapaian anaknya itu, dan semoga kedepannya Mail bisa membahagiakan kehidupan orang tuanya. Pesan kali ini, jagalah sikap kita kepada siapapun, jangan menghina ataupun menghina seseorang. Dan jangan sekali-kali mengusik kehidupan seseorang kalau tidak mau hidupnya juga ikut terusik. Semua orang punya batas kesabaran. Kalau sampai mereka dihina dan juga diremehkan bahkan selalu dibully, jangan heran jika suatu saat orang itu akan melawan dan membalas perbuatan yang telah mereka lakukan padanya. Sejatinya sekolah itu adalah tempat belajar mencari ilmu, bukan untuk berkelahi dan saling membuli siswa lain. Apalagi kita jangan sampai berbuat jalur dukun untuk membalaskan dendam seseorang, karena itu adalah perbuatan yang sangat dosa. Dan mohon, semua kejadian di cerita ini mohon jangan ditiru. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.